Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia pemasaran, yang mana dunia pemasaran ini suatu dunia yang seolah tanpa batas, sehingga kita tidak akan pernah merasa kehabisan tema untuk kita bahas bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran ini merupakan segala pesan dan juga media yang disampaikan oleh para pelaku usaha ataupun perusahaan dalam upayanya untuk berkomunikasi dengan pasar. Kita tahu bahwa komunikasi pemasaran ini sesuatu yang teramat penting, utamanya dalam mendukung pertumbuhan dari suatu entitas bisnis. Ada beberapa alasan bahwa komunikasi pemasaran itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, di mana alasan pentingnya komunikasi pemasaran yang pertama adalah bahwa komunikasi pemasaran ini akan menciptakan brand awareness. Suatu brand ataupun merek pastilah akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat di hati target pasarnya jika brand tersebut tidak menggunakan strategi brand awareness yang optimal. Sebagai contoh, perusahaan dalam hal ini dapat mengkomunikasikan identitas brand yang diciptakannya melalui berbagai media, misalnya dengan iklan ataupun dengan konten-konten di media sosial. Ini adalah alasan pentingnya yang pertama dari komunikasi pemasaran. Kemudian yang kedua, alasan pentingnya komunikasi pemasaran ini adalah dengan adanya kegiatan komunikasi pemasaran, maka akan mendorong konsumen untuk melakukan suatu kegiatan, utamanya kegiatan pembelian yang berulang atau repurchase. Biasanya kegiatan repurchase ini dilakukan melalui berbagai iklan yang sifatnya persuasif, yang mana iklan-iklan persuasif ini menekankan pada aspek kemanfaatan yang lebih besar kepada barang ataupun jasa yang dijual kepada pasar, jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh produk-produk serupa dari para kompetitor. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya saja dengan memberikan fasilitas uji coba gratis, atau bisa juga dengan memberikan sampel yang diberikan secara gratis pula. Ini banyak membantu untuk membujuk pelanggan agar mereka akan mau untuk mencoba produk-produk kita, utamanya produk-produk yang kita tawarkan yang tergolong produk-produk baru. Ini adalah alasan kedua dari adanya komunikasi pemasaran yang maksimal. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan komunikasi pemasaran ini pula, maka akan membentuk brand perception yang baik. Ini penting sekali, mengingat kadangkala ada yang namanya kesalahpahaman
utamanya pada pasar dan masyarakat yang berkaitan dengan suatu produk dari suatu perusahaan. Itulah mengapa brand dalam hal ini harus memperhatikan tentang teknik-teknik komunikasi pemasaran yang digunakan agar persepsi yang terbentuk di masyarakat ataupun pasar itu akan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh brand kita. Ini adalah beberapa alasan mengapa komunikasi pemasaran ini begitu pentingnya. Nah, ada beberapa strategi yang ditujukan untuk meningkatkan keberhasilan suatu brand ini. Strategi-strategi tersebut tentu juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing bisnis. Strategi yang pertama, yaitu kita bisa mengenali target pasar terlebih dahulu. Agar kita dapat mengenali target pasar, maka kita sebagai penjual itu dapat melakukannya dengan melakukan suatu kegiatan berupa penelitian ataupun riset yang berkaitan dengan segmentasi pasar kita. Lebih utama lagi, aspek segmentasi pasar ini lebih mengerucut pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor geografis, kemudian faktor demografis, kemudian faktor psikografis, dan juga aspek ataupun faktor sosiokultural. Ini adalah strategi pertama, dengan mengenali target pasar kita. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keberhasilan brand dari entitas bisnis kita, maka kita juga harus dapat menentukan USP dari produk-produk kita atau unique selling point dari produk-produk kita. Unique selling point ini begitu penting, utamanya untuk memastikan bahwa produk-produk kita ini merupakan produk-produk yang berbeda dari produk-produk sejenis yang dipasarkan oleh para kompetitor kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan riset ataupun penelitian tentang kompetitor kita. Kita pun juga harus memastikan bahwa produk-produk kita itu dapat menjadi solusi terbaik atau yang paling tepat bagi pelanggan. Dengan demikian, maka pelanggan kita dan kita utamanya itu akan dapat stand out dari para kompetitor kita di lapangan. Itu adalah strategi kedua. Kemudian kita juga mengambil strategi yang ketiga, yaitu kita harus selalu konsisten dengan pesan-pesan atas brand kita. Agar brand kita sukses, sehingga kita juga akan mengalami kesuksesan dalam memasarkan produk, maka kita juga harus memastikan bahwa pesan-pesan kita kepada konsumen, kepada masyarakat, itu haruslah yang paling menonjol di antara pesan-pesan yang juga disampaikan oleh para kompetitor kita. Dalam hal ini kita juga harus bisa memastikan bahwa semua pesan yang kita sampaikan itu sesuai
dan juga harus konsisten agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu mudah untuk diingat oleh konsumen ataupun masyarakat kita. Ini strategi ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga mengambil suatu langkah strategis. Di antaranya adalah dengan menyesuaikan bahasa dan juga gaya berkomunikasi entitas bisnis kita dengan pasar kita. Dalam hal ini kita juga harus menyesuaikan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada konsumen ataupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya saja, manakala kita menyasar pasar dari golongan anak-anak muda misalnya, maka kita dalam hal ini juga perlu untuk menggunakan pesan-pesan kita dengan bahasa maupun gaya berkomunikasi yang sesuai dengan selera anak muda. Nah, ini yang keempat. Selanjutnya yang kelima, kita juga bisa memilih berbagai saluran marketing, utamanya yang paling tepat. Agar kita meraih suatu kesuksesan, utamanya kesuksesan dalam merebut pasar, maka kita juga harus dapat memilih saluran-saluran marketing mana saja yang paling sesuai dengan target pasar kita. Misalnya saja seperti tadi, umpamanya kita menyasar anak-anak muda, maka kita juga dapat memaksimalkan media sosial sebagai saluran marketing kita. Mengingat anak-anak muda kita sekarang ini, bahkan anak-anak muda di seluruh dunia, media sosial merupakan sesuatu yang hukumnya wajib bagi mereka untuk diikuti. Oleh karenanya, kita juga perlu untuk memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana ataupun media untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran kita dengan audiens kita. Nah, itu tadi beberapa strategi yang bisa kita lakukan agar brand yang kita keluarkan, brand yang kita ciptakan itu akan dapat terus eksis dalam pasar. Nah, selanjutnya komunikasi pemasaran ini banyak sekali ragamnya. Banyak sekali ragamnya yang bisa dipilih menjadi salah satu, salah dua, ataupun salah tiga opsi yang bisa diambil oleh entitas bisnis. Bentuk-bentuk dari komunikasi pemasaran tadi, misalnya yang pertama itu ada personal selling. Personal selling ini merupakan suatu bentuk komunikasi antara penjual dengan calon pembeli, di mana penjual itu menginformasikan, kemudian mendidik, bahkan sampai tataran membujuk calon konsumen untuk melakukan suatu aksi pembelian atau menggunakan barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Kegiatan personal selling ini acap kali dilakukan oleh tenaga pemasaran, biasanya salesman atau sales girl, yang mana mereka turun langsung ke lapangan untuk secara langsung bertatap muka dengan pelanggan. Sehingga dengan tatap muka langsung ini akan tercipta suatu komunikasi pemasaran yang lebih intens. Ini yang pertama, personal selling. Kemudian yang kedua, itu ada komunikasi di lapangan.
teknik komunikasi di lapangan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai spanduk ataupun poster guna mempengaruhi keputusan masyarakat, utamanya dalam membeli ataupun menggunakan barang ataupun jasa yang kita tawarkan pada pasar. Ini adalah komunikasi di lapangan. Kemudian yang ketiga, bentuk dari komunikasi pemasaran ini salah satunya yang paling familiar adalah iklan. Yang mana tujuan dari adanya iklan ini adalah dalam rangka menciptakan dan juga membangun citra brand ataupun perusahaan kita untuk jangka waktu tidak hanya pendek tapi juga menengah, bahkan untuk jangka panjang. Iklan yang kita bikin, kita buat akan sangat membantu masyarakat untuk mereka dapat terus mengingat akan brand yang kita ciptakan guna mempengaruhi mereka dalam melakukan proses transaksi pembelian. Dan harapannya tentu mereka akan membeli produk-produk yang kita tawarkan. Itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu ada pemasaran sponsorship. Komunikasi pemasaran dalam bentuk pemasaran sponsorship ini seringkali dilakukan dengan mengambil langkah mengasosiasikan brand kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai contoh, kita melakukan pemasaran sponsorship untuk event-event olahraga, untuk event-event kegiatan sosial, untuk event-event yang bersifat ilmiah dan sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat kita ikutkan brand kita dalam kegiatan pemasaran sponsorship ini. Itu yang keempat. Yang kelima, komunikasi pemasaran kita juga bisa melakukannya dengan melakukan promosi penjualan. Kegiatan promosi penjualan ini acap kali dilakukan untuk mendorong pelanggan guna membeli produk-produk yang kita pasarkan, baik itu barang maupun jasa, dengan berbagai cara. Misalnya, kita memberikan hadiah apabila mereka membeli produk-produk tertentu kita, atau kita juga bisa memberikan diskon khusus apabila mereka membeli produk-produk kita, atau juga bisa kita memberikan berbagai fasilitas layanan yang lain, utamanya dalam bentuk jasa, manakala mereka membeli dan memanfaatkan produk-produk yang kita tawarkan. Ini semuanya adalah berbagai hal yang bisa menjadi opsi bagi kita sebagai entitas bisnis untuk terus melakukan aktivitas berupa komunikasi pemasaran, yang muaranya adalah angka penjualan atas brand ataupun produk-produk kita terus meningkat di target-target pasar yang telah kita tentukan
sebelumnya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran ini. Mudah-mudahan ini akan semakin mempertebal wawasan kita, utamanya dalam bidang pemasaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.